Brigade Pangan menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan swasembada pangan. Polres Muaro Jambi melaksanakan penanaman benih jagung dengan sistem tanah tumpang sari di lahan tada hujan. Dana desa di Kabupaten Merangin diprioritaskan untuk ketahanan pangan dan penanganan kemiskinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Jumat 14 Februari 2025. Ya saudara, selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Cynthia Permana. Dan saya Ade Alfat, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali berita Jambi hari ini, saudara, dalam upaya mewujudkan swasembada pangan, Provinsi Jambi telah membentuk 69 brigade pangan di 10 kabupaten kota. Para brigade ini diberikan pendampingan untuk dapat meningkatkan produksi pertanian. Salah satu upaya untuk mendukung cita dari Presiden Prabowo Subianto, yakni mewujudkan kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia membuat program pembentukan brigade pangan. Provinsi Jambi telah membentuk 69 brigade pangan dari target 74 brigade yang tersebar di 10 kabupaten kota di Provinsi Jambi, yakni Kabupaten Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Batanghari, Sarolangun, Tebo, Bungo, Merangin, Kerinci, dan Kota Sungai Penuh. Para brigade ini mendapat pendampingan dari mentor yang telah ditunjuk oleh BPSIP dan Balai Pelatihan dan Pertanian Jambi. Salah satu mentor Brigade Pangan Jambi Wahyudi mengatakan 23 orang pendamping tersebar di seluruh kabupaten kota. Untuk memastikan para brigade mampu meningkatkan produktivitas pertanian terkhusus melalui teknologi pertanian yang tersedia, sehingga ketahanan pangan serta swasembada pangan dapat terwujud. Di Provinsi Jambi sendiri kita ada sekitar 23 orang pendamping dari 10 kabupaten dan kota. Nah, ini kami sebagai mentor mempunyai tanggung jawab supervisi terhadap 23 orang pendamping ini. Jadi mereka kita berikan tugas untuk menumbuh kembangkan yang namanya Brigade Pangan yang ada di Provinsi Jambi, dan juga kita berikan outputnya. Output di sini mereka harus bisa membuat yang namanya analisa usaha tani, terus kemudian jadwal tanam Brigade Pangan, dan terakhir kita membuat namanya Memorandum of Understanding ataupun MOU terhadap Brigade Pangan dengan pemilik lahan yang ada di setiap Brigade Pangan di 10 kabupaten kota yang ada di Provinsi Jambi. Brigade Pangan terdiri dari 15 orang petani milenial yang memenuhi persyaratan seperti berusia di bawah 39 tahun, serta berkomitmen untuk menjalani kemitraan selama 5 tahun. Tak hanya untuk mewujudkan swasembada pangan, program Brigade Pangan ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi kaum milenial. Cynthia, Lebri, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, petani milenial yang tergabung dalam Brigade Pangan harus mempunyai semangat pantang menyerah, jujur, dan berkomitmen melakukan kemitraan. Setiap brigade terdiri dari 15 petani milenial yang berusia di bawah 39 tahun. Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia akan swasembada pangan dalam 3 hingga 4 tahun ke depan. Dalam rangka mempercepat swasembada pangan, Kementerian Pertanian Indonesia berinisiatif membentuk program Brigade Pangan. Brigade Pangan merupakan program strategis yang dirancang untuk mendampingi petani dan pelaku agribisnis dalam mengoptimalkan hasil pertanian. Melalui pendekatan ini, para pendamping akan memberikan edukasi, pendampingan teknis, dan akses terhadap inovasi teknologi pertanian modern dengan melibatkan generasi muda. Program yang mencakup pengelolaan lahan rawa yang optimal atau OPLAH dan pencetakan sawah rakyat (CSR) ini untuk mengintegrasikan pendekatan berbasis komunitas dengan teknologi canggih. Di Provinsi Jambi, Brigade Pangan saat ini baru terbentuk 69 brigade, dari target pembentukan mencapai 74 brigade.
Dari 11 kabupaten kota, Brigade Pangan telah terbentuk di 10 kabupaten kota, yakni di Kabupaten Muaro Jambi, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, Batanghari, Sarolangun, Bungo, Tebo, Merangin, Kerinci, dan Kota Sungai Penuh. Masing-masing brigade nantinya akan mengelola lahan seluas 200 hektar. Setiap brigade terdiri dari 15 petani milenial berusia di bawah 39 tahun. Petani milenial yang tergabung dalam Brigade Pangan harus mempunyai semangat pantang menyerah, jujur, dan berkomitmen melakukan kemitraan minimal 5 tahun. BP ini adalah singkatan dari Brigade Pangan, jadi program dari Kementerian Pertanian melanjuti program optimasi lahan, yang mana lokasi Brigade Pangan ini adalah di lokasi optimasi lahan, yang mana kegiatan ini mulai bergerak pada tahun 2024 di Provinsi Jambi, yang mana BP ini sudah mulai bergerak sampai hari ini di 10 kabupaten kota, kecuali kota Jambi, jadi sudah terbentuk 69 Brigade Pangan, yang sudah dibekali oleh Kementerian Pertanian dengan Alsintan, yang mana Brigade Pangan ini identik dengan pertanian modern. Brigade Pangan ini dilengkapi dengan Alsintan seperti traktor roda 4, traktor roda 2, yang untuk tahun 2024 sampai sekarang ini sudah didistribusikan Alsintan kepada seluruh hampir 35 Brigade Pangan di Provinsi Jambi. Hingga 31 Januari 2025, realisasi tanam di lahan oplah pada musim tanam pertama mencapai 13.431 lebih. Sementara pada bulan Februari ini, musim tanam memasuki musim kedua dengan target 1.229 hektar lebih. Daniel Yazir, TVRI Jambi melaporkan. Pemirsa, 3 Brigade Pangan telah dibentuk di Kota Sungai Penuh pada Januari lalu. Brigade Pangan ini bertugas untuk meningkatkan indeks produksi tanam sebanyak 3 kali dalam 1 tahun. Dalam mensukseskan program swasembada pangan di Kota Sungai Penuh, 3 Brigade Pangan dibentuk, yakni di Kecamatan Pondok Tinggi, Kecamatan Hamparan Rawang, dan di Kecamatan Tanah Kampung. Pembentukan Brigade Pangan di Kota Sungai Penuh memiliki tujuan utama untuk meningkatkan indeks produksi tanam padi menjadi 3 kali dalam 1 tahun. Kemudian membantu para petani untuk meningkatkan produksi tanaman padi mereka. Salah seorang anggota Brigade Pangan Pondok Tinggi di Kota Sungai Penuh, Romi Effendi, mengatakan hingga saat ini ada 51 hektar lahan Brigade Pangan di Kecamatan Pondok Tinggi dan pihaknya telah mengelola 5 hektar lahan persawahan. Untuk Brigade Pangan di Kota Sungai Penuh sendiri sudah dibentuk dari awal Januari kemarin. Kebetulan di Kota Sungai Penuh cuma ada 3 Brigade Pangan ya, dari 3 kecamatan, yaitu Tanah Kampung, Hamparan Rawang, dan Pondok Tinggi. Dan untuk saat ini kami sendiri di Brigade Pangan Pondok Tinggi. Di sini kami Brigade Pangan ditugaskan untuk meningkatkan IP atau indeks penanaman. Biasanya petani menanam 1 tahun itu 2 kali masa tanam. Romi menambahkan hingga saat ini pihaknya sudah menerima bantuan sprayer dan masih menunggu bantuan lainnya, seperti alat mesin untuk menanam padi serta memanen padi. Selain itu pihaknya masih terkendala biaya untuk pemupukan, pembibitan serta pemberian herbisida. Fahlan Diandra, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, mendukung percepatan ketahanan pangan yang merupakan program Presiden Prabowo Subianto. Polres Muaro Jambi melaksanakan penanaman benih jagung dengan sistem tanam tumpang sari di lahan tada hujan. Program penanaman jagung serentak 1 juta hektar secara nasional juga berlangsung di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Sistem penanaman dilakukan tumpang sari dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah produktivitas jagung yang dapat membantu ketersediaan bahan pangan di pasar. Terobosan sistem tanam tumpang sari akan terus digalakan, seperti di Kecamatan Sekernan, Sungai Bahar, dan Sungai Gelam. Inovasi tersebut diharapkan dapat mengembalikan kejayaan hasil pertanian di Provinsi Jambi. Wakapolda Brigjen Pol Edi Mardianto mengatakan, kegiatan ini merupakan komitmen institusi Polri dalam mendukung program swasembada pangan nasional. Di Provinsi Jambi, Polda Jambi menargetkan 3.000 hektar lahan untuk ditanam bibit jagung. Dengan penanaman secara serentak, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pasar, baik untuk dikonsumsi maupun dikelola menjadi pakan ternak. Kita manfaatkan pada saat sawit-sawit atau penanaman sawit yang belum
umurnya di atas 2 tahun. Jadi bisa kita gunakan untuk penanaman jagung ini. Semoga ini karena jangka pendek untuk jagung ini kita bisa mempercepat. Kalau dikatakan 2 tahun masih bisa 8 kali panen istilahnya. Insya Allah ini. Mendukung ketahanan pangan, benih jagung yang digunakan juga bibit jagung unggulan, yakni bibit jagung Bayangkara. Selaras dengan upaya pemerintah untuk mendukung program ketahanan pangan, jagung Bayangkara diyakini bisa menghasilkan 12 ton lebih dalam 1 hektar. Dengan keunggulan tersebut, kepolisian akan terus meningkatkan kualitas dan kuantitas tanaman jagung jenis Bayangkara, yang juga dapat dimanfaatkan para petani di Kabupaten Muaro Jambi. Azaf Adnan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Di antaranya, pemeriksaan kesehatan gratis menjadi upaya untuk membangun budaya sehat di masyarakat. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Seluruh fasilitas kesehatan di Batanghari mulai melakukan program pemeriksaan kesehatan gratis. Puskesmas Muara Bulian ditunjuk sebagai lokasi layanan kesehatan pertama untuk melaksanakan program tersebut. Pemeriksaan kesehatan gratis merupakan bagian dari program hasil terbaik cepat yang menjadi bentuk kepedulian pemerintah pusat kepada seluruh masyarakat. Program ini baru mulai bergulir di Kabupaten Batanghari. Puskesmas Muara Bulian ditunjuk sebagai lokasi launching cek kesehatan gratis tersebut. Kepala Puskesmas Muara Bulian, Hadi Purnama, mengatakan untuk syarat penerima cek kesehatan gratis ini merupakan masyarakat yang berulang tahun. Untuk periode pertama, yakni 1 Januari hingga Maret, dengan waktu pelayanan kesehatan gratis akan berjalan sampai 30 April. Pelaksanaan ini diperuntukkan kepada masyarakat dari segala kalangan usia, mulai bayi baru lahir, balita, dewasa, hingga lansia. Setelah berakhirnya periode pertama cek kesehatan gratis ini, nanti akan dilakukan evaluasi oleh pemerintah pusat. Jika respon positif dari masyarakat cukup tinggi, tidak tutup kemungkinan program cek kesehatan gratis akan dilanjutkan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, warga yang memanfaatkan program pemeriksaan kesehatan gratis di Puskesmas hingga saat ini masih minim. Sepinya pelayanan PKG bagi mereka yang berulang tahun diduga masih minimnya sosialisasi dan pengetahuan penggunaan aplikasi Satu Sehat Mobile. Program pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG di Kabupaten Muaro Jambi masih sepi peminat. Seperti di Puskesmas Sekernan Ilir, sejak dibukanya pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis pada 10 Februari lalu. Hingga kini belum ada warga yang memanfaatkan program Presiden Prabowo Subianto tersebut. Belum adanya warga yang memanfaatkan program cek kesehatan gratis diduga masih banyaknya warga yang belum mengetahui program, serta minimnya pengetahuan warga tentang penggunaan aplikasi Satu Sehat. Kepala Puskesmas Sekernan Ilir, Liliana Dewi, mengatakan, warga yang memanfaatkan program medical check-up gratis harus mendaftar di aplikasi. Agar program PKG dapat dirasakan warga, pihak Puskesmas akan membantu warga untuk mendaftarkan diri di aplikasi Satu Sehat. Sejauh ini warga yang datang ke Puskesmas untuk berobat mayoritas menggunakan BPJS dan umum. Peralatan insya Allah semua memadai karena kemarin sudah kita mapping kan alat-alat yang dibutuhkan, tenaga medis juga kita dokter ada 2, dokter gigi ada 1, nah semuanya lengkap. Dan kayaknya untuk pelaksanaan program ini tidak mengganggu ya Bu Dokter ya dengan pelayanan umum ya Bu ya. Sedangkan bagi warga yang berulang tahun pada bulan Januari lalu yang ingin memanfaatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis masih bisa dilayani. Mereka dapat memanfaatkan pemeriksaan kesehatan gratis ini hingga di bulan April mendatang. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Pemirsa, program pemeriksaan kesehatan gratis mulai dijalankan sejak 10 Februari lalu.
Program ini diharapkan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membangun budaya kesehatan dan deteksi dini penyakit. Secara serentak, program cek kesehatan gratis mulai dijalankan pada 10 Februari 2025 di 1000 puskesmas di seluruh Indonesia. Salah satu program pemerintah Prabowo Gibran ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam deteksi dini kesehatan di hari ulang tahun, sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dalam jangka panjang. Kepala Puskesmas Simpang Pandan, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Sumarni mengatakan, program pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG punya tujuan jangka panjang untuk menekan kematian dini di masyarakat dan menekan beban biaya kesehatan. Dengan deteksi dini, faktor resiko kesehatan bisa diketahui sejak awal sehingga penyakit bisa dicegah dan tidak membutuhkan biaya kesehatan yang besar. Program cek kesehatan gratis menyasar semua usia, mulai dari bayi baru lahir sampai lansia. Layanan pemeriksaan kesehatan untuk bayi baru lahir antara lain pemeriksaan hormon tiroid bawaan, hingga pemeriksaan pertumbuhan seperti berat badan dan tinggi badan. Pada usia dewasa dan lansia, khusus usia 30 tahun ke atas dapat mengakses cek kesehatan gratis untuk pemeriksaan kanker payudara, kanker leher rahim. Untuk usia 40 tahun ke atas dapat mengakses pemeriksaan untuk resiko stroke, jantung, dan fungsi ginjal. Sementara untuk usia 60 tahun ke atas dapat melakukan pemeriksaan terkait kesehatan lanjut usia. Kalau di Puskesmas Simpang Pandan ini screening sudah kita berjalan dengan baik, dikarenakan ada himbauan dari Pak Presiden, gitu. Jadi kita lebih baik lagi kegiatan tentang screening itu untuk pemeriksaan gratis. Layanan dibuka kuota sekitar 30 orang per hari untuk pendaftaran daring, dengan tambahan 10 orang untuk pendaftaran manual yang datang langsung ke puskesmas. Pembatasan kuota pemeriksaan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas sumber daya manusia yang bertugas. Khalifa Patria, TVRI Jambi melaporkan. Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun telah menyiapkan 16 puskesmas di 11 kecamatan untuk mendukung realisasi program pemeriksaan kesehatan gratis. Belasan puskesmas tersebut sudah membuka pelayanan cek kesehatan gratis untuk masyarakat yang berulang tahun. Program pemeriksaan kesehatan gratis (PKG) merupakan program terobosan terbaru yang sedang berlangsung. Saat ini program Astacita Presiden Prabowo untuk meningkatkan upaya preventif terhadap risiko penyakit di berbagai kalangan terus dikejarkan di semua daerah. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun Bambang Hermanto mengatakan, cek kesehatan gratis ini melayani pemeriksaan kesehatan bagi lansia, ibu hamil, anak-anak, prasekolah, dan masyarakat. Pemeriksaan penyakit umum lainnya akan dilakukan dan dilayani secara gratis di tingkat puskesmas. Jika ditemukan penyakit yang memerlukan rujukan, maka pihak puskesmas akan memberikan rujukan ke rumah sakit terdekat. Sedangkan warga yang tidak memiliki jaminan kesehatan nasional, mereka akan didorong untuk segera mendaftar. Pada saat ulang tahun, keberadaannya ada di Sarolangun, silakan datang ke puskesmas terdekat agar bisa pemeriksaan kesehatan gratis dapat kita layani. Kita kemarin itu berdasarkan ini baru 20 orang di seluruh puskesmas itu. Yang baru tahu ya? Baru ada pendaftaran dan sudah diperiksa. Program pemeriksaan kesehatan gratis saat ulang tahun ini dirancang untuk mendeteksi dini penyakit sesuai golongan usia, mulai dari bayi hingga lansia. Program ini bertujuan untuk meningkatkan deteksi dini guna mengurangi risiko kematian dan mencegah kecacatan. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, Saudara. Dana desa yang dikucurkan untuk seluruh desa di Kabupaten Merangin pada tahun 2025 mencapai 169 miliar rupiah. Penggunaan dana desa akan diprioritaskan untuk ketahanan pangan dan penanganan kemiskinan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Merangin mengalokasikan dana desa sebesar 169 miliar rupiah untuk 205 desa. Penggunaannya sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2024 serta Peraturan Menteri Keuangan. Kepala Dinas PMD Kabupaten Merangin Andri Fransusman mengatakan,
penggunaan dana desa diprioritaskan untuk ketahanan pangan sebesar 20% dan penanganan kemiskinan melalui bantuan langsung tunai (BLT) sebesar 15%. Selebihnya dana desa di Merangin digunakan untuk penanganan stunting, pemberdayaan masyarakat, dan lainnya. Ini yang tahun keempat sebenarnya 20% ini. Alhamdulillah itu sesuai dengan perencanaan meskipun ada perbedaan penekanan untuk tahun anggaran saat ini. Nah, tahun anggaran saat ini memang difokuskan benar bagaimana dana ketahanan 20% ini untuk sama-sama mendukung capaian visi misi Presiden Bapak Presiden kita Prabowo Subianto, yaitu menciptakan swasembada pangan sekaligus juga mendukung makan bergizi gratis. Andri mengatakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat tidak berpengaruh pada dana desa. Namun dana cadangan sebesar 2 triliun rupiah untuk seluruh desa di Indonesia dikenakan efisiensi. Sehingga tahun ini tidak ada insentif atau reward untuk desa dengan kinerja yang baik. M. Sobar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya pemerintah Kabupaten Bungo sambut malam Nisfu Sya'ban dengan doa dan zikir bersama. Informasinya usai jeda. Saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Kita awali segmen advertorial dengan informasi sambut malam Nisfu Sya'ban. Pemerintah Kabupaten Bungo menggelar doa dan zikir bersama serta tausiah. Wakil Bupati Safruddin Dwi Afrianto berharap seluruh masyarakat Bungo diberikan kesehatan serta ketetapan iman dan takwa. Pemerintah Kabupaten Bungo menggelar doa bersama untuk menyambut malam Nisfu Sya'ban pada tanggal 13 Februari 2025. Kegiatan ini dipimpin Wakil Bupati Bungo Safruddin Dwi Afrianto. Malam Nisfu Sya'ban merupakan salah satu malam yang ditunggu umat muslim seluruh dunia, termasuk di Kabupaten Bungo. Peringatan malam Nisfu Sya'ban diawali dengan salat maghrib berjamaah, pembacaan surah Yasin sebanyak 3 kali dengan harapan dan memohon doa agar diampuni dan dihapus segala dosa, diberikan kesehatan dan ketetapan iman dan takwa, serta diperpanjang umur hingga memasuki bulan suci Ramadan dengan menjalankan ibadah puasa dengan baik. Jajaran pemerintah Kabupaten Bungo selama dengan unsur Forkompinda juga melibatkan Kemenak juga dari Majelis Ulama Indonesia, kita melaksanakan zikir bermunajat doa bersama dalam rangka malam Sya'ban 1446. Jadi kita berharap juga berdoa pada Allah SWT, mudah-mudahan untuk kebaikan pribadi, keluarga, dan seluruh masyarakat Kabupaten Bungo. Dan juga malam ini kita juga menyiapkan diri untuk menghadapi Ramadan yang insya Allah dalam waktu yang tidak lama kita akan menjelang kita. Zikir bersama dan tausiah digelar di Pandopo Rumah Dinas Bupati Bungo dengan penceramah Ustadz Junika Abdodi dari Damasraya, Sumatera Barat. Dalam ceramahnya, Ustadz Junika Abdodi menerangkan malam Nisfu Sya'ban malam istimewa bagi umat muslim yang mempunyai keutamaan jika dibandingkan dengan malam-malam lainnya. Kegiatan ditutup dengan doa dan zikir bersama yang turut dihadiri unsur Forkopimda, para OPD dan masyarakat. Mukriandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Di antaranya, pemerintah Kabupaten Batanghari belum menerima surat penghentian bansos beras. Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, penyidik limpahkan 13 orang tersangka kasus pengerusakan kotak suara di Kota Sungai Penuh. Pelimpahan ini dilakukan setelah jaksa peneliti menyatakan lengkap berkas perkara. Polisi melimpahkan berkas 13 orang tersangka pengerusakan kotak suara pemilihan wali kota Sungai Penuh. Pelimpahan berkas perkara dan tersangka itu setelah jaksa peneliti menyatakan berkas perkara tersebut dinyatakan lengkap atau P21.
Kasubit Penmas Bidang Humas Polda Jambi, Kompol M. Amin Nasution mengatakan, pelimpahan dilakukan oleh penyidik Subdit 3 Jatan Ras di Treskrimum Polda Jambi ke Kejaksaan Negeri Sungai Penuh. Pelimpahan 13 orang tersangka dilakukan secara bertahap dan yang terakhir dilakukan pada Kamis kemarin. Ke-13 orang tersangka ini diantaranya Hengki Hermansyah, Eka Gunawan, Winaldi, Joni Holiman, Peri Hartono, Edi Putra, Yohanda Putra, Dedi Kurdiawan, Elvan Toni, Heri Gusman, Ronaldo Simantri, Iwan dan Alwan. Sampai sekarang minggu ini sudah 13 tersangka yang sudah kita limpahkan ke Kejaksaan Sungai Penuh. Nantinya ke-13 orang tersangka itu akan menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Kota Sungai Penuh. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya, Saudara, Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Batanghari belum menerima instruksi atau surat resmi terkait penghentian sementara bansos beras. Saat ini, pihaknya masih menunggu informasi lebih lanjut. Informasi terkait penghentian sementara penyaluran bantuan sosial bansos berupa beras dari pemerintah beredar di media sosial. Namun Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Batanghari belum menerima instruksi resmi mengenai hal tersebut. Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Batanghari Abdul Latif mengatakan, pada tahun 2024 lalu, program bansos beras di Batanghari masih berjalan hingga akhir tahun. Beras yang disalurkan melalui kerjasama dengan Bulog, termasuk beras stabilisasi pasokan dan harga pangan, SPHP. Namun untuk rencana pada tahun 2025 ini, kami dapat berita, tapi ada penyetopan untuk bantuan pangan dan beras SPHP. Namun sampai saat ini kami dari Dinas Pangan Kabupaten Batanghari belum mendapat informasi atau petunjuk dari atasan atau instansi yang terkait. Abdul Latif menambahkan, berdasarkan informasi yang beredar di media sosial, penghentian penyaluran bansos ini bersifat sementara, yakni selama 6 bulan, guna mendukung petani gabah yang akan memasuki masa panen. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Sorotan lainnya, Saudara, pemerintah pusat tidak memperpanjang diskon tarif listrik sebesar 50% ke pelanggan. PLN hanya berlakukan diskon tersebut sampai dengan 28 Februari 2025 mendatang. Perusahaan listrik negara memberikan diskon tarif listrik sebesar 50% sejak 1 Januari 2025 dan berakhir pada 28 Februari mendatang. Hal ini tidak akan diperpanjang sesuai dengan instruksi pemerintah pusat yang tidak memperpanjang diskon tarif listrik. Manajer Unit Pelayanan 3 PLN Jambi, Ediwan mengatakan, masyarakat diminta bijak dalam menggunakan diskon tarif listrik, kemudian tidak harus terburu-buru dan melakukan pembelian sesuai dengan kebutuhan biasanya. Token listrik yang sudah dibeli tidak akan hangus meski sudah lewat dari bulan Februari. Namun, PLN mengingatkan masyarakat, token listrik yang belum dimasukkan ke dalam meteran tetap memiliki masa kadaluarsa dan tidak lagi bisa digunakan. Subsidi ini diberikan kepada pelanggan yang menggunakan daya 450 volt ampere, 900 volt ampere, 1300 volt ampere, dan 2200 volt ampere. Diharapkan program ini dapat membantu masyarakat dan mengurangi beban pengeluaran masyarakat. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Diskon tarif listrik yang diberikan oleh PLN membawa keuntungan bagi masyarakat. Salah seorang pengamat kebijakan publik menilai jika diskon tarif listrik ini lebih efektif jika menyasar target lebih spesifik, seperti pelaku UMKM dan keluarga dengan jumlah penghasilan tertentu. PT PLN telah memberlakukan diskon tarif listrik 50% sejak tanggal 1 Januari hingga Februari 2025 untuk pelanggan dengan daya 2200 volt ampere ke bawah. Bagi pelanggan prabayar, diskon 50% akan langsung didapatkan ketika membeli token listrik. Sementara untuk pelanggan pasca bayar, potongan tarif listrik 50% berlaku secara otomatis jika pelanggan melakukan pembayaran untuk periode Januari dan Februari 2025. Sudah 2 bulan kebijakan ini berlangsung, masyarakat pun merasakan keuntungan dari adanya potongan tarif listrik, karena dapat menghemat pengeluaran untuk pembayaran listrik. Salah seorang pengamat kebijakan publik, Dinda Sufradian Putra menilai,
Diskon tarif listrik ini lebih efektif jika sasarannya dibuat menjadi lebih spesifik. Misalnya industri kreatif, seperti para pelaku UMKM dan juga keluarga dengan jumlah penghasilan tertentu. Dengan adanya diskon tarif listrik, maka akan mengurangi biaya produksi para pelaku UMKM. Ini sebenarnya membantu masyarakat, tapi akan lebih efektif jika ini sasarannya ke industri-industri kreatif, terlebih UMKM. Jika ingin dampak ekonominya itu masif. UMKM tentu akan terbantu biaya produksinya. Ketika diberi diskon kan maka biaya produksinya berkurang, kemudian potensi mereka untuk menghasilkan produk itu akan lebih besar, sehingga berdampak terhadap perekonomian mereka, kemudian juga mendukung kampanye UMKM naik kelas itu. Sebelum berakhirnya diskon tarif listrik dari PLN, masyarakat diharapkan dapat bijak untuk memanfaatkan kebijakan ini. Titi Adli, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tumpukan sampah berserakan di Jalan Desa Koto Rendah, Kecamatan Siula. Selain mengganggu pemandangan, tumpukan sampah ini sangat meresahkan warga karena menimbulkan bau busuk dan mengundang lalat. Sampah-sampah rumah tangga mewarnai pinggir jalan Desa Koto Rendah, Kecamatan Siula, Kabupaten Kerinci. Lokasi tersebut juga merupakan akses jalan utama menuju rumah dinas Bupati Kerinci. Kondisi itu diperparah dengan tidak adanya bak atau tempat khusus untuk menampung sampah. Akibatnya sampah yang sudah berbulan-bulan menumpuk dan tidak diangkut tersebut mulai mengeluarkan bau tak sedap serta mengundang lalat yang berpotensi menjadi sumber penyakit. Ketua Forum Kades Kecamatan Siula, Jenedi Nivia mengatakan, terjadinya penumpukan sampah itu disebabkan oleh sistem pengelolaan sampah yang belum efektif. Ditambah dengan jadwal pengangkutan sampah oleh dinas terkait yang tidak teratur dan kurangnya kesadaran masyarakat serta minimnya regulasi dan penegakan aturan. Dari Forum Kades Siula sudah mengusulkan masalah sampah dari bak TPS ke bak kontainer itu kadang-kadang itu tuh sudah sampai 2 bulan tidak diangkat. Jadi untuk pengaturannya itu dari LH itu kami kurang jelas, kami tidak tahu persis bagaimana bentuknya. Jadi masyarakat ini kewalahan untuk membuang sampah. Bak kontainer itu pun tidak ada, sudah dibikin oleh desa, ternyata bak kontainer itu tidak ada, dikemanakan. Jenedi berharap pihak terkait segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi sampah yang menumpuk sehingga lingkungan tetap bersih dan nyaman bagi semua warga. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Cynthia Permana. Dan saya Ade Alfat, bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.